Halo, selamat datang kembali di Ici Channel. Saat ini kita akan belajar baju setali tutorial cara jahitnya ya. Oke, yang pertama ini sudah dipotong ya. Ini potongannya tidak ada sambungan bahu, jadi langsung dari bahu jadinya lengan. Oke, yang pertama kita setrika dulu. Setrika, rapikan kain tenun jepara yang agak berkerut ya. Kita rapikan sebelum kita pasang alas supaya kelihatannya bagus. Oke, setelah itu kita gunting lapisan untuk dipasang di bagian alas. Nah, ini fungsinya untuk apa? Supaya ketika dipakai dia agak kaku di bagian leher sehingga tidak kelihatan alasnya. Oke, jadinya kayak gini kita pentul. Oke, kita pentul tahan kayak gini dan kita akan jahit. Oke, ini kampunya dikasih 1 cm saja ya. Yang penasaran dengan polanya gimana caranya dibuat pola atau cara guntingnya, silahkan komen. Oke, kita gunting keliling, gunting kecil-kecil ya. Ini fungsinya untuk apa? Karena modelnya melingkar, jadi kalau tidak digunting kayak gini, maka dia akan berkerut di dalam dan tidak bagus hasilnya. Oke, setelah itu kampuhnya kita sampingkan ke bagian alas, terus kita akan tindis kayak gini ya. Jadi tindisannya itu tidak kelihatan di bagian luar, tapi hanya di bagian alas. Oke, ini jadi untuk bagian leher. Setelah itu kita lanjut ke bagian lengan, karena lengannya juga kita kampu balik ya. Jadi semua kita kampu balik, yang tidak dikampu balik hanya bagian sisi. Nah, itu kita akan obras. Oke, kampu baliknya kayak gini. Nah, untuk teman-teman, kampu baliknya itu jangan langsung sekalian dari leher ya, tapi sesudah jahit leher baru kita balik bagian alas dengan kain jeparannya, terus dijahit sehingga dia tidak terputar nanti. Oke, setelah itu kita jahit dan caranya sama juga. Kita akan tindis di bagian alas kampunya itu supaya dia kelihatan rapi dan tidak berkumpal di bagian dalam. Apalagi kain jepara ya, kalau dikena air itu menyusut. Nah, kurang bagus itu kalau dia tidak ditindis. Oke, hasilnya kayak gini. Oke, setelah itu kita masuk ke lengan sebelahnya juga sama caranya. Yang kurang paham boleh bertanya, kita berusaha untuk menjawab pertanyaan teman-teman. Oke, kita tindis. Ini kampunya hanya 1 cm saja ya. Tapi untuk cara potongnya, alasnya ini lebih pendek dari kain luarnya. Oke, jadi sudah jadi. Sama caranya kita tindis bagian kampu ke alasnya. Oke, setelah itu kita melanjut ke bagian bawah. Kita hasilnya kita lanjut ke bagian bawah. Sama juga ini kampunya kita hanya kasih 1 cm saja. Oke, jangan lupa tolong di subscribe ya, supaya kami semakin semangat membuat video-video selanjutnya. Oke, sama juga caranya. Kita akan tindis kampunya ke bagian alas. Oke, semangat. Lanjut. Oke, selesai. Oke, jadi untuk teman-teman kampu balik itu ini semua sama ya caranya untuk apa saja yang mau dikampu balik. Jadi kalau dapat pelanggan atau jahitan sendiri kurang panjang kainnya atau tidak cukup kainnya untuk buat model apapun, kita bisa pakai cara ini ya. Jadi cara ini kita tidak perlu untuk lipat bagian bawah atau bagian lengan. Kalau untuk baju biasa, tapi kalau untuk baju kerja wajib dilipat ya. Karena itu kita antisipasi kalau kepanjangan atau kependekan, karena kalau di kantor-kantor atau di sekolah tidak boleh kependekan ya untuk pakaian. Oke.
Setelah itu sama caranya kita tindis. Oke, sudah jadi. Ini hasilnya, kita akan setrika. Kita setrika semua badannya. Yang tadi masih kusut, kita setrika lebih rapi lagi. Nah, dengan cara apa supaya rapi? Kita bisa gunakan air dicampur dengan cairan untuk rapi. Bisa pakai terapika atau apapun itu ya. Banyak di toko-toko kain itu menyediakan cairan untuk membuat setrikaan semakin rapi. Oke, kayak gini. Kita semprot dulu. Kita setrika semua badannya ya, bukan hanya bagian jahitannya. Oke, supaya kelihatan lebih rapi. Apalagi kain Jepara kayak gini mudah kusut ya. Oke, sama juga bagian bawah. Terus semprot semuanya, baru kita setrika supaya kelihatan lebih rapi. Oke. Setelah itu kita akan masuk dalam proses pengobrasan. Kita obras seluruh sisinya. Oke, kayak gini kita bisa gunting, rapikan alasnya yang kelebihan atau apapun itu. Setelah itu kita obras. Ini bagian dalamnya ya. Kalau untuk bagian dalam alas tidak masalah kalau kusut, tapi bagian luar harus ya. Oke, ini sudah diobras dan sudah dibuatkan kupnat. Oke, gimana cara buatkan kupnat? Oke, kupnat itu lingkar pinggang dibagi 10 ya. Masuk pas di pertengahan pinggang. Setelah itu kita akan ukur. Oke, ini cara ini kami pakai, jadi tidak pakai rader ya. Setelah dipotong tidak pakai rader. Tapi kita sudah tambahkan beberapa kupnatnya, berapa senti kupnatnya. Jadi sehingga jadi kayak gini, tinggal kita ukur ulang. Ukur ulang. Oke, setelah itu sudah. Ini kan res samping, jadi kita pasang terlebih dahulu bagian resnya. Oke, untuk teman-teman gimana tutorialnya cara pasang res pakai mesin ini? Oke, silahkan komen. Kita untuk hasil yang bagus, kita perlu jahit terlebih dahulu bagian samping res ya, sebelum masuk ke bagian gigi resnya itu. Kita jahit saja dulu. Oke, kayak gini supaya karena ini res juga dia tidak kaku, tapi dia agak elastis, jadi kalau tidak dijahit maka dia tuh kayak berkerut. Oke, setelah itu kita cari ujungnya yang sama. Nah, ini fungsinya untuk apa? Supaya kalau ada kain motif dia itu seimbang, atau bagian bawahnya itu seimbang, karena kita sudah pastikan bahwa semua sisinya itu harus sama panjang. Oke, kita jahit juga bagian samping resnya dulu sebelum masuk ke bagian gigi resnya. Oke, ini bagaimana supaya pas lingkar pinggangnya. Nah, tadi kan kita tanda lingkar pinggang di bagian alas. Nah, kita boleh tandai keluar di bagian luarnya, bagian kain atasannya, supaya kita bisa letakkan resnya itu pas. Oke, kayak gini kita jahit giginya. Ini kita menggunakan sepatu res yang hanya satu saja ya. Oke, kayak gini. Sama juga sebelahnya. Oke, nanti sisa ujung resnya kita bisa gunting pendekan. Nah, kita bisa gunting, sisakan sekitaran 3-4 cm untuk dilipat masuk ke bagian kampuh, supaya dia tidak keluar kepala resnya. Oke, dilipat masuk kayak gini ya. Terus kita tindis. Ini boleh tindis dari luar ya, tidak masalah. Oke, sama juga. Jangan lupa dibersihkan benangnya ya.
Oke, sudah. Maka ini hasilnya ya, seimbang motifnya. Oke, setelah itu kita akan ukur bagian lengannya. Nah, di sini lebar lengannya karena besar orangnya jadi 35 dibagi 2 jadi 17,5. Setelah itu kita bentuk melalui lengkungan kerung lengannya ini. Ini sesuaikan dengan ukuran yang sudah ditanda tadi. Oke, sama juga sebelahnya. Sebelahnya tidak pakai res ya. Jadi kita samakan dulu bagian bawahnya supaya seimbang motifnya dan tidak selisih. Oke. Kita ukur dulu. Tapi kalau teman-teman yang belum bisa kayak gini boleh pakai rader ya, dikarbonkan dulu sebelum dijahit supaya lebih paham. Oke, setelah ini sudah, kita bisa masuk dalam proses penyetrikaan. Nah, di sini kenapa berkerut bagian sisinya? Nah, karena kebanyakan kampu di dalam, tapi ini akan diakali dengan setrika buka atau boleh ditarik-tarik sedikit. Nah, ini karena kebetulan banyak kampunya di dalam ya, tapi kalau untuk lebih bagus bisa lebih kecil lagi kampunya. Nah, karena ini besar orangnya, jadi kita antisipasi dengan kasih banyak, karena kalau orang gemuk itu biasa tiba-tiba naik lagi badan. Kalau turun ya puji Tuhan, tapi kalau naik lagi badan sayang kan kalau bajunya tidak terpakai. Jadi kita antisipasi dengan memberikan banyak kampu sisi. Karena sisilah menjadi solusi utama untuk memperbesar ukuran baju gitu. Oke, inilah hasilnya. Untuk teman-teman yang mau bertanya atau kurang paham, boleh komentar ya. Nanti kita usahakan untuk jawab. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Semangat belajar buat teman-teman yang baru belajar menjahit. Semangat juga buat setiap orang yang sudah pintar. Bye-bye.